Saya nggak tahu, yang tahu kan PJT bukan saya. Jangan tanya saya, tanya ke desa juga nggak tahu. Tanya PJT mana? Enggak, kalau tanah menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya untuk membongkar yang kemarin sempat belum bisa dibongkar, tapi kita mau diskusi dulu. Ini alat-alat sudah pada siap semua di depan PT Nusantara 29 yang dari Bandung kita udah pada siap. Jadi memang tidak semudah yang itu. Di sini sedang diskusi untuk bagaimana cara pembongkarannya. Ya, ini dari Dinas SDA dan dari Dinas SDA sedang melakukan diskusi. Nah, dulu gimana terkait dengan waktu dulu pembicaraannya Pak? Kalau di ini dibongkar aja, ini tetap utuh tapi begitu Pak. Gitu. Ya kalau bongkar rapiin, jangan bikin rusak kayak masyarakat. Masyarakat kan udah rugi Pak. Iya, jangan salahin rakyat dulu. RT RW pengairan mau jangan salahin. Jangan rakyat dulu yang salahin. Jangan menambah kemiskinan, ini menambah kemiskinan, bukan mengurangi kemiskinan Pak. Kasihan orang-orang ini semua. Bangun bisa 150 juta, dapat duit 10 juta, dipotong lagi sama desa. Nah, dipotongin Pak, kasihan rakyat. Enggak, gini Pak. Iya, ini kamu bongkar rapiin. Kalau boleh tahu, Bapak Pak. tanggung jawab rapiin. Ya, kalau gitu kan kita sudah diskusi pembongkaran Pak. Iya. Gitu kan. Kalau masalah yang tadi Nah, iya justru itu apa Bapak bongkar, Bapak tanggung jawab. Selesai. Nah, ini kalau yang bongkaran ini mohon maaf Pak. Kalau ini yang saya tahu kalau ke PJT kan katanya sampai sini karena masih tanah pengairan Pak. Mau kemana kan terserah, yang penting Nah, tapi ini masih tanah pengairan bukan sampai sini. Iya. Sampai sini. Silakan. Enggak, masih tanah PJT bukan. Saya nggak tahu, yang tahu kan PJT bukan saya. Jangan tanya saya, tanya ke desa juga nggak tahu. Tanya PJT mana? Enggak, kalau tanah menurut dari desa tanah PJT itu sampai mana? Kita juga nggak tahu Pak, budgetnya itu nggak tahu. Mana tanah pengairan, mana yang kagak. Jangan salahin masyarakat. Kalau masyarakat merasa punya PJT dari awal dia larang nih tanah ini semua pembangunan. Ini rakyat kita ini semua ke sana. Kasihan rakyat kita pembangun itu nanti jangan ratusan juta. Yang mana Pak? Ya contoh yang ini kan ratusan juta dia Mbak. Enggak, paling kita ini dulu aja lah, kita buka Iya, dulu. iya. Ini mah nanti kita komunikasi lagi aja lah. Iya, nggak Paling apa-apa, yang- bongkar lagi. Ini Enggak, selesai. yang kalau ini mah saya bongkar Pak ya, yang ini ya. Yang ini nanti kita coba akalin. Nanti jangan menimbulkan kecelakaan. Saya Iya. pikir itu kan buat amal Pak. Orang ziarah parkir di situ, orang meninggal parkir di situ, orang banjir naruh di situ. Saya udah 10 tahun bangun itu. Saya udah beribadah ke masyarakat rakyat sini. Saya nggak pernah bangun situ, tujuannya untuk luas saja. Itu, kalau itu buat celaka buat pengumuman, lebih aman. Jadi ini aja dulu, kita gimana nanti. Wah, ini dulu aja Bos. Ya. Ya kan potong lagi. Iya, nanti ya maksudnya nanti yang ini. Ini aja. Baik, ini biar aja dulu. Bagaimana kalau ini kan kita Kalau bongkar, arah bikin. Jangan misalnya rakyat. ya Kasihan, kalau kita kan Pak, kalau Iya. kita kan hanya melaksanakan pembongkaran bos saja tuh Pak. baru melaksanakan pembongkaran tapi hati kita baca aturan kita. Iya, kalau itu kan nanti beda lagi urusannya, nanti Iya, kita bukan masalah laporkan. urusan kasihan rakyat. Iya, itu Ini paham. yang dimakan di mana dia? Anak ini gimana makannya dia? Sekarang Nanti dari saya 50.000 udah nggak bisa. Ini cuma nambah kemiskinan. Nanti saya sampaikan Pak kalau masalah Kasihan rakyat itu ke sana itu. Orang nggak dimakan. Kalau dia nggak punya ngapain sih punya tanggung? Iya. Sekarang kita sampaikan ke Pak Gubernur bahwa Kasihan. Si Asunya gimana? Kalau orang Prabu Siliwangi, nggak begitu juga Prabu Siliwangi. Kasihan rakyat. Saya juga bikin untuk amal kok. Orang meninggal di situ. Nggak ada. Nggak, itu mah nggak apa-apa, Saya sok aja. saya- yang itu mah. ini kita begini Pak. Ya, yang itu aja. Itu aja Pak. Karena itu pun nggak ada masalah. Iya. Jadi ada 4 tiang yang nempel ke dinding
dari PT Nusa Utara 25 ini. Ya, abang ini coba untuk melakukan eksekusi. Jadi ini alot juga nih ternyata nih, belum bisa ngebongkar semuanya. Wah, ini jadi sementara baru bongkar yang sebelah sini dulu aja. Pak Nur, ini Pak Nur ini sebagai pimpinan sini Pak ya? Enggak, saya korlap. Korlapnya Pak ya? Oh, Korlap. Tadi ada kendala apa Pak tadi Pak? Ya, kendala ini kan kita kan mau bongkar ini ya jembatan. Iya, ini. iya. Ya, jembatan ini kan kita mau bongkar. Iya. Nah, kalau prinsipnya kan yang rumah ini kan kalau kita bongkar yang ini jangan sampai dinding rumahnya ikut kebongkar gitu aja. Ikut kebongkar gitu ya. Makanya kita coba akalin jangan sampai temboknya rumahnya Pak Silver ini ikut kebongkar. Iya. Oh, jadi cuma masalah teknis ya Pak? Iya, masalah teknis di lapangan. Karena yang punya rumah dia tidak mau mengganti. Jadi kalau misalkan ikut kebongkar minta dibangunin lagi. Sedangkan kami kan di sini kan hanya melaksanakan pembongkaran saja gitu. Iya. Sedangkan ganti rugi kan sebenarnya kan sudah diberikan kemarin. Sudah diberikan, sudah diterima ya Pak Nur ya? Diterima oleh masing-masing yang punya rumah. Itu aja. Jadi sebenarnya kita prinsip teknis nanti pembongkaran aja. Makanya ini kita coba akalin kan yang sebelah sana udah bisa nih bongkar. Jadi tidak mengganggu ke rumah Pak ini. Iya. Pak ini. Tinggal yang ini. Tapi prinsipnya kan sama kan Pak, untuk pembongkaran ini sama kayak gitu kan, dihancurin baru dipotong itunya. Kalau yang sebelah sana kan nggak bisa Pak. Kalau sebelah sana agak susah nempel soalnya. Agak sulit. Kecuali yang ini bisa. Itu aja sih Pak. Harus ada turunin ke sungai Pak ya. Makanya nanti kita minta tolong inilah bongkarin. Karena prinsipnya kalau sekarang nggak dipotong dulu di sana, iya, resiko. Kalau kita bongkar ini tembok pasti ikut ke bawah. Iya benar. Resiko ya Pak ya. Iya. Oh iya, bisa ambruk ya? Iya ambruk. Sedangkan Pak ini kan Pak Cilegarnya dia tidak mau tahu harus pokoknya nggak mau kena ya. Propertinya asetnya nggak mau kena gitu. Cuman masalahnya di itu doang Pak. Iya itu aja. Tapi untuk pembongkaran ini nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah ini. Insya Allah kita bisa laksanakan. Cuman sama yang jembatan juga, nanti kita jembatan yang ke perumahan-perumahan itu kan mau kita bongkar juga semua. Iya betul. Cuman yang jembatan itu ada beberapa jembatan yang ternyata aksesnya hanya satu-satunya yang ke perumahan gitu. Jadi kalau kita bongkar kan mau tidak mau warga tidak bisa masuk ya. Makanya kita mau coba dengan developer, kita bicara pada saat kita bongkar ada alternatifnya Pak ya. Membuat jembatan darurat gitu ya, Pak. Betul. Jangan sampai warga terganggu kan. Iya betul. Makanya sekarang saya mau koordinasi dengan para developer yang punya jembatan itu. Iya. Jadi setelah saya bongkar, ya harus dia membangun lagi gitu loh. Iya betul. Membangun jembatan lagi sesuai dengan spesifikasi kan. Tapi jembatan itu kan harus segera dibangun dulu kan Pak sebelum dibongkar. Soalnya kan tiap hari orang lewat tuh Pak. Iya, kalau kita nunggu dibangun nggak tahu kapan kan dia ngebangunnya kan. Cuman prinsipnya kita sekarang mau bongkar. Cuman kita beritahu ke developer pada saat kita bongkar usahakan dia punya jembatan darurat gitu loh. Mau dari plat, yang penting mobil keluar masuk perumahan bisa itu aja. Iya betul. Karena kita nggak mau setelah kita bongkar semua warga yang terdampak kan tidak bisa masuk ke ini. Sedangkan jembatan itu kan sebagai tanggung jawab dari developer. Ya. Developernya udah salah ketika membangun Pak ya. Iya gitu. Makanya kita ada inisiatif baik lah memberitahu ke developer minimal dia menyiapkan jembatan darurat lah. Iya. Jangan sampai setelah kita bongkar kasihan warga tidak bisa masuk. Itu aja Pak. Iya betul. Berarti PR ini sekarang ini nih Pak ya. Ini sama jembatan. Untuk ini nih petilasan ya. Iya. Prabu Siliwangi ya. Oke, ini udah selesai, baru Bapak ke jembatan itu ya. Sekarang saya mau dengan Pak Kadus mau ke sana mau ketemuin developer. Itu Pak tadi Pak Kadus tadi. Iya. Pak Kadus. Udah janji ya. Ya, gitu aja. Ya oke Pak. Makasih Pak Nur. Teralanya kita jembatan aja sekarang. Yang menyambung ke tembok utamanya udah diputus semua. Ini dia, tinggal sebentar lagi mau kita eksekusi untuk menyambung antara kali PCT yang sudah terbongkar di sebelah sana yang sudah lurus dengan kali PCT yang ada di sini. Iya, mesin sudah panas, tinggal ini kompleks banget nih. Untuk pembongkaran ini nggak gampang karena sangat mepet ke jalan
bahaya juga buat anak-anak. Ini lagi mikirin caranya nih yang aman untuk semuanya. Jadi lagi diskusinya lumayan. Makanya kenapa ini sangat lama, karena dia mepet banget nih sama jalan soalnya tuh. Mepet sekali tuh jalan, antar jalan dengan, jadi hampir nggak ada pembatasnya. Nah ini lagi dipikirin caranya gimana untuk pembongkaran yang lebih aman untuk semuanya, agar tidak membahayakan semuanya. Ini lagi dipikirin. Ini struktur betonnya lumayan tebal ya, 50 cm, dan juga untuk penghancuran beton ini tidak ideal, harusnya memakai hammer, tapi karena waktunya udah terlalu lama dan juga diminta segera untuk menyelesaikan di siang menuju sore ini, jadi alat yang ada aja dioptimalkan, tapi kita mencari bekonya ini mencari di mana titik paling lemah, nanti dari situ bisa dibongkar pelan-pelan gitu. Nah, di sini dari Dinas SDA Kang Didi mencoba mengarahkan kepada Bang Ambon untuk mana dulu yang harus dilakukan, mulai dari penghancuran. Jadi fungsi dari bangunan ini sebenarnya untuk lahan parkir yang mempunyai usaha budaya, yaitu tari jaipongan. Jadi banyak tamu-tamunya yang datang ke sini tidak bisa ditampung di dalam, jadi dia membuat lahan parkir yang ada di luar gitu loh. Ini lebarnya ini 20 meter dan panjangnya, lebarnya 15 meter koreksi, dan panjangnya 50 meter. Jadi karena ini 2 tingkat dan juga ditopang ke bangunan utama pagernya, jadi ini yang membuat kesulitan. Dan selain itu juga alibi dari si pembuat ini kali ini bangunan ini yang berdirikan parkir ini dibilang katanya untuk kegiatan sosial, untuk parkir kalau ada banjir, untuk parkir kalau ada pemakaman dan segala macamnya. Dari sini kita tahu ya, kalau misalkan banjir berarti sebenarnya ini memang tempat yang tidak layak untuk dijadikan lahan parkir, karena memang ini adalah sungai atau kali yang sebagai tampungan air ketika kali utama meluap ya masuk ke kali PJT ini gitu loh. Tapi kalau dibangun seperti ini, jadi fungsinya itu tidak ada gitu loh. Makanya dia membuat 2 kolom ini, dua tingkatan. Nah, yang satu ini misalkan banjir dia tidak naik ke atas gitu loh. Nah, dia pinter gitu loh. Tapi pinternya dia itu mengakali tanah pemerintah gitu. Dan pemerintah juga tidak mau kalah, tidak mau dibodohi. Jadi pemerintah coba ya melakukan apa yang sudah harusnya dilakukan gitu loh, untuk menormalisasi kali PJT gitu loh. Sebenarnya ini menjadi bangunan terakhir atau bangunan raja terakhir yang semua dari ujungnya kali PJT, dari ujung ke ujung itu semua sudah dihancurkan, tinggal bangunan ini dan jembatan yang ada di perumahan Teradama itu pun mudah lah. Tapi untuk bangunan ini memang tidak mudah, karena lobbynya juga nggak gampang. Bahkan ketika dihancurkan ini, dari si pemilik masih tetap menggerutu, masih berusaha untuk jangan sampai yang sebelahnya juga dihancurkan gitu loh ya. Tapi karena ini perintah dari instruksi gubernur dan juga yang kita lihat saat banjir kemarin membuat masyarakat banyak merasa rugi. Nah, ini akhirnya tidak ada lagi kompromi seperti itu gitu loh. Walaupun dia memang katanya di sini terkenal mempunyai backingan atau mempunyai apapun lah. Ya mungkin untuk struktur kecamatan ya dia mungkin mempunyai pengaruh ya. Tapi kalau untuk sampai ke tingkat provinsi, saya rasa
pengaruhnya dia tidak berfungsi di sini karena ini yang turun langsung dari Provinsi Jawa Barat, SDA Jawa Barat. Nah, jadi memang untuk area ini sudah dibagi tugas, memang area-area yang tidak bisa dipengaruhi walaupun orang itu mempunyai lobby-lobby tingkat-tingkat pemerintah. Jadi kalau sampai provinsi mungkin dia tidak mungkin ya sampai ke sana gitu.